Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Hairul Akhir dari Gizi 6C UIN Wali Songo Semarang. Pada video ini saya akan menganalisis sebuah kasus pelanggaran kode etik seorang dokter pada 2018 lalu yang mendapatkan sanksi pemecatan selama 12 bulan. Jadi, kode etik itu apa sih? Kata etika itu berasal dari kata ethos yang artinya watak atau sifat atau tingkah laku manusia, kebiasaan, dan cara berpikir. Dalam KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Nah, dalam KBBI, kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Pada kasus ini, Terawan telah melakukan pelanggaran berat Kode Etik Kedokteran Indonesia atau KODEKI, sehingga diputuskan mendapatkan sanksi pemecatan selama 12 bulan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Dalam surat putusan tersebut, terdapat 4 poin terkait pelanggaran kode etik dalam kasus Terawan. Poin yang pertama, majelis menilai Terawan sudah melanggar pasal 4 Kode Etik Kedokteran Indonesia serta pasal cakupan dan penjelasan. Pasal tersebut mengatur bahwa seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Pedoman pelaksanaan kode etik pasal 4 huruf A poin 2 juga menyebutkan bahwa seorang dokter tidak boleh mengadakan wawancara dan pers atau menulis karangan dalam majalah atau harian untuk memperkenalkan dan mempromosikan cara ia mengobati suatu penyakit. Sebab hal tersebut bisa membuat orang awam yang membacanya tidak dapat menilai kebenarannya. Terawan dinilai mengiklankan diri secara berlebihan dengan klaim tindakan untuk pengobatan dan pencegahan, padahal ini adalah aktivitas yang bertolak belakang dengan pasal 4 serta mencederai sumpah dokter. Adapun poin kedua, yakni terkait cara Terawan mempraktikkan pengobatan baru. Pasal 6 Kode Etik menyebutkan bahwa setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum teruji kebenarannya, dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Terawan lulus gelar doktoral di Universitas Hasanuddin pada tahun 2016 dengan disertasi berjudul Efek Intraarterial Heparin Flushing terhadap Regional Cerebral Blood Flow, Motor Evoked Potential, dan fungsi motorik pada pasien dengan stroke iskemik kronis, dengan promotor dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yakni Profesor Irawan Yusuf, PhD. Temuannya ini dikembangkan menjadi terapi cuci darah yang memicu kontroversi di kalangan profesi dokter. Menurut Irawan, secara ilmiah metode ini tidak ada masalah. Yang menjadi persoalan adalah teknologi yang digunakan dokter Terawan. Menurut masyarakat profesi kedokteran, metode yang digunakan dokter Terawan dinilai tidak standar dalam pengobatan stroke. Kemudian poin ketiga, perihal biaya pengobatan terhadap terapi yang belum teruji secara klinis telah melanggar kode etik kedokteran pasal 3 ayat 17. Ayat ini menyebutkan seorang dokter seyogianya tidak menarik honorarium yang tidak pantas dan bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Namun, dalam wawancara Terawan dengan detik.com pada 2015, biaya terapi itu berkisar antara angka 30 juta hingga 40 juta. Lalu poin keempat, Terawan disebut bersikap tidak kooperatif. Terawan kerap tidak memenuhi panggilan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia sejak kasusnya diusut pada 2015. Bahkan, ia absen pada sidang pertama pada 5 Januari 2015. Terawan juga mengabaikan panggilan pada sidang berikutnya secara berturut-turut pada 30 Januari, 3 Maret, 30 April, dan
26 Mei 2015. Setelah 3 tahun pelanggaran kode etik ini berjalan di tempat, majelis kembali mengundang Terawan pada 16 Januari 2018. Namun, lagi-lagi ia absen. Keputusan majelis menyebut bahwa sikap tidak kooperatif Terawan itu melanggar kode etik pasal 18. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap dokter wajib memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Lalu, bagaimana solusi dan upaya pencegahannya? Yang pertama, penegakan hukum dan sanksi yang tegas. Seperti pada kasus ini, meskipun membutuhkan waktu hingga 3 tahun, yaitu sejak 2015 sampai 2018, Terawan akhirnya mendapatkan sanksi tegas, yaitu pemecatan sementara selama 12 bulan atas pelanggaran kode etik kedokteran. Selanjutnya, yang kedua, yaitu para dokter dalam melaksanakan kegiatannya dapat berhubungan dengan profesi kesehatan lainnya dan dapat pula berhubungan dengan instansi terkait. Hubungan tersebut tentunya akan mempengaruhi para dokter dalam mengimplementasikan kode etik kedokteran Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, mengamalkan surah Al-Asr, yaitu saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Sehingga harapannya dengan saling menasihati dan mengingatkan antar sesama rekan kerja dapat mencegah terjadinya pelanggaran kode etik profesi. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.